Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami kelompok HERNAM masuk akan menjelaskan materi tentang anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Dipta Dharma Prawiro dengan NIM A11 2021 A1 13355 dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Anandi Fadilur Ar dengan NIM A11.2021 13552. Perkenalkan, nama saya Axel Rizky Banawian, NIM A15 2020 01803. Perkenalkan, nama saya Dilmi Aziz Suseno dengan NIM D12 2018 0082. Visi: mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi, di mana integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk dalam segala aspek kehidupan. Misi: mencegah terjadinya korupsi melalui peningkatan integritas dan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, mengadili dan menghukum pelaku korupsi dengan tegas dan adil. Pemberantasan korupsi di lembaga pemerintah: membersihkan korupsi di lembaga pemerintah dengan meningkatkan pelayanan publik. Kolaborasi dengan masyarakat sipil, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kasus korupsi. Pengertian korupsi: korupsi adalah perbuatan yang menyedot darah ekonomi dan mencuri harapan masa depan, seperti monster serakah yang tak terpuaskan. Korupsi merajalela dengan keserakahannya. Itu mengikis kepercayaan publik dan mencabik moralitas dan mengajarkan fondasi keadilan. Penyebab korupsi: ada banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, baik dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor publik, faktor ekonomis, faktor organisasi, dan faktor hukum. Faktor penyebab korupsi: banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor tersebut. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadinya instabilasi politik dan kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemah penegakan hukum. Dari faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dan jika kita menganalisis masing-masing faktor penyebab korupsi tersebut, pelaku korupsi paling banyak terdapat pada politik dan hukum. Berikutnya, dampak masif korupsi. Kerugian ekonomi. Korupsi mengakibatkan hilangnya sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasi untuk infrastruktur dan pendidikan malah digunakan untuk memperkaya segelintir individu atau kelompok. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar. Berikutnya ada ketidakadilan. Korupsi merusak sistem keadilan dan merugikan orang-orang yang seharusnya mendapat hak dan keadilan yang setara. Korupsi dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki dapat menghindari hukum atau memperoleh sementara fondmen korupsi, atau orang-orang sejujur menjadi tergiring dan tidak dapat memperoleh
dan tidak dapat perlindungan yang layak. Berikutnya penurunan yang dimaksud adalah penurunan kepercayaan publik. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik ketika masyarakat merasa bahwa para pemerintah dan penegak hukum terlibat dalam korupsi, maka disitulah kepercayaan publik akan menurun. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan memperburuk iklim investasi dan bisnis. Penghambatan pembangunan. Korupsi dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk investor untuk investasi dalam sektor tersebut malah terbuang sia-sia atau dimanfaatkan secara tidak efisien. Akibatnya, pembangunan terhambat, kualitas hidup masyarakat menurun, dan negara sulit mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, kegangguan sosial. Korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Ketika korupsi menjadi budaya yang diterima atau dianggap sebagai cara untuk mencapai keberhasilan, hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi terpinggirkan. Nilai-nilai anti korupsi. Berikut adalah nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan. 1. Kejujuran. Kejujuran menjadi semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seorang ternyata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan, atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai menipu, berbohong, dan munafik. 2. Kepedulian. Menurut Subono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. 3. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain. 4. Kedisiplinan. Menurut Subono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. 5. Tanggung jawab. Menurut Subono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 6. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, keteguhan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, latihan, dan pandang mundur. 7. Sederhana, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tapi lebih mementingkan tujuan dan manfaat. 8. Keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. 9. Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Prinsip-prinsip anti korupsi. Berikut adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. 2. Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh teknis. Ketiga, kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. 4. Kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan ini mengenai prinsip ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami
kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 5. Kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, penguatan hukum dan sistem peradilan, menguatkan peraturan hukum yang mengatur pencegahan dan penindakan korupsi, serta memastikan sistem peradilan yang independen, efisien, dan adil. Yang kedua, pembentukan lembaga anti korupsi. Membentuk lembaga khusus anti korupsi yang independen dan memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki, mengusut, dan menindaklanjuti kasus korupsi, seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pendidikan dan kampanye kesadaran, yaitu mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya integritas. Selanjutnya, kolaborasi dengan masyarakat sipil, mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi, melaporkan, dan mengadvokasi pemberantasan korupsi. Berikutnya, kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pemberantasan korupsi, lintas batas melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi tindakan. Masyarakat internasional dapat bersama-sama melawan korupsi yang melibatkan transaksi dan pelaku dari berbagai negara. Tindak pidana korupsi dalam peraturan undang-undang Indonesia. Peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor. 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 1. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang menempuh pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi akademik dan yang paling umum adalah universitas atau juga disebut jenjang lanjutan setelah lulus dari SMK atau MAN. Yang kedua, adapun peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di masa sekarang ini ialah mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dibandingkan pada masa lampau. Di situasi yang sangat memprihatinkan ialah masalah korupsi yang merabat di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus melihat bahwa korupsi adalah musuh yang utama bagi bangsa Indonesia dan diperangi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan persuasi kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.